Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, perkenalkan nama saya Reski Koprastyo, panggil aja Pak Reski gitu ya. Teman-teman bisa panggil Pak Reski. Kalau ada yang seumuran sama saya, boleh panggil Mas Reski. Saya kelahiran tahun 92. Ada yang seangkatan sama saya? Selisih, Pak. Oh. Saya mau kenalan sama teman-teman sebentar ya sebelum kita mulai ya. Saya absen sekarang. Mbak Ibu Ataya Kansa. Monitor. Halo, Bu Ataya. Hadir, Pak. Ini buka kameranya sebentar boleh? Biar saya lihat wajahnya. Maaf, Pak, nggak pakai jilbab. Oh, ya udah. Ibu Siti, Mbak Siti. Iya, Pak. Boleh lihat mukanya sebentar, nanti kalau ketemu biar tegur sapa. Buka ya? Iya. Bentar, Pak. Ya. Terima kasih. Oh, cantik Mbak Siti nih. Selanjutnya, Ayo, Pak. Kori ada. Ya, Pak. Ya, silakan perkenalkan diri Mbak Kori. Kampus mana? Saya dari kampus Tekom Majapahit. Oh ya, salam kenal ya. Sudah bekerja atau kuliah aja? Kuliah aja, Pak. Oh, sip. Mantap, jadi bisa lebih fokus nanti belajarnya. Ya. Lanjut, Mas Rizky. Selamat malam, Pak. Malam Mas Rizky. Boleh lihat wajahnya Mas Rizky? Wah, Mas Rizky keren. Ganteng. Ini Makasih, calon-calon dapat nilai A ini. Amin, Pak. Terima kasih. Kesibukannya apa aja nih, Mas Rizky? Saya saat ini sambil bekerja, Pak. Wah, mantap. Gimana tuh kesibukan kerjanya? Di Semarang, Pak. Oh, sukses selalu Mas Rizky. Terima kasih, Pak. Sukses selalu juga. Mbak Paulina, silahkan Mbak Paulina. Paulina Kinanti. Belum direspon ya. Mbak Maaf, Wulantias. Pak, masih di toilet Da Paulina, Pak. Oh, Wulantias. Kayaknya kenal nih kalau Wulantias. Monggo Mbak Wulantias. Saya agak lupa. Ya, baik, Pak. Wah, Mbak Halo, Wulantias. Mahasiswi paling keren saya ini. Ya, saya ingat. Oke, Mbak Wulantias kemarin udah ikut kuliah. Iya. Baik, kita mulai ya teman-teman. Ini materi saya, pertemuan ketiga tentang akuntansi biaya, fokusnya nanti ke harga pokok pesanan. Nah, nanti akan saya sedikit ulas untuk pertemuan materi 1 dan 2. Nanti teman-teman kalau ada yang kurang paham, silahkan tanya, silahkan interupsi, atau nanti bisa sekalian saya selesaikan dulu materinya. Kalau ada yang kurang jelas silahkan bertanya. Kalau bisa saya jawab langsung saya jawab. Kalau belum saya akan mencari jawaban yang terbaik dulu. Tapi saya kira saya akan menerangkan pelan-pelan agar teman-teman benar-benar paham. Saya lanjutkan. Untuk materi yang sebelum UTS, pertemuan pertama dan kedua kita bicara soal konsep ya. Konsep, teori, pengertian itu ada di pertemuan 1 dan 2. Kemarin kita sudah laksanakan. Untuk pertemuan ketiga, pada malam hari ini kita bicara mengenai harga pokok pesanan. Ya. Pertemuan keempat dan kelima mengenai harga pokok proses ya. Sebentar, saya ambil minum sebentar.
Baik. Selanjutnya tentang activity based costing nanti di pertemuan 6. Kemudian pertemuan 7 kita persiapan untuk UTS. Gitu ya, teman-teman, sepakat ya? Jadi Paham, Pak. Nah, kita ke agak flashback ke pertemuan 1 dan pertemuan 2. Kita belajar mengenai pengertian akuntansi dan biaya dulu ya. Akuntansi adalah proses pencatatan, peringkasan, penggolongan, penyajian, dan penganalisaan transaksi keuangan dengan cara tertentu. Hasil akhir akuntansi berupa laporan keuangan. Kemudian biaya didefinisikan sebagai pengorbanan sumber ekonomis untuk memproduksi barang atau jasa, baik yang lalu, sekarang, maupun yang akan datang sampai barang atau jasa itu dijual. Pengertian akuntansi itu banyak sekali ya teman-teman. Nah, dari beberapa pakar, berbagai pengertian akuntansi itu beraneka ragam. Ini saya secara umum. Akuntansi itu juga sebagai seni ya teman-teman. Seni mencatat, seni dalam menggolongkan, dan seni dalam menyajikan. Namun demikian, seni itu juga diatur. Ada batas-batasnya, tidak boleh sembarangan. Di Indonesia, seni yang diatur itu menggunakan standar PSAK. Teman-teman sudah ada yang pernah lihat PSAK seperti apa barangnya? Sudah ada yang pernah baca SAK? Standar Akuntansi Keuangan? Mbak Siti sudah pernah? Masih mengikuti Mbak Siti Robinah? Atau suara saya tidak terdengar? Mas Rizky pernah? Sejauh ini belum pernah, Mak. Cuman sekilas saja tahu. Ya, Gitu. SAK itu memang kitabnya banyak sekali, ya. Memang perlu waktu untuk membaca itu karena definisi aja tuh banyak banget. Kalau di luar negeri, standar internasional dipegang disebut dengan IFRS. IFRS tuh dulu sifatnya cash basis, sekarang sifatnya accrual yang menganut konsep fair value. Oke, lanjut ke materi. Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, peringkasan, penggolongan, penyajian, transaksi biaya dengan cara-cara tertentu yang tujuannya membuat laporan biaya. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Kemudian penggolongan biaya. Nah, berdasarkan hubungan dengan produknya ya. Biaya produksi, biaya periodik, kemudian berdasarkan periode akuntansi atau pembukuannya, berdasarkan pengeluaran modal, pengeluaran penghasilan. Kemudian hubungannya dengan volume produksi itu ada biaya variabel, biaya semi variabel, atau biaya tetap. Biaya variabel itu biaya-biaya yang mengikuti proses produksinya ya teman-teman. Semakin banyak proses produksinya, maka biaya variabel itu akan mengikuti, akan semakin tinggi. Biaya tetap itu adalah biaya yang ada atau tidak ada produksi, biaya itu akan tetap timbul. Contohnya, biaya depresiasi itu kan biaya tetap tuh dia. Kemudian biaya semi variabel. Semi variabel itu percampuran antara biaya variabel dan biaya tetap. Contohnya biaya PDAM atau biaya air. Nah, semakin banyak produksinya ya teman-teman ya. Produksi suatu barang menggunakan air bersumber dari PDAM misalnya. Maka akan mengikuti itu biayanya. Seberapa besar volume atau kuantitas produksinya, biaya airnya akan semakin banyak, akan mengikuti jumlah kuantitasnya. Namun demikian ada biaya tetap. Biaya tetapnya itu adalah biaya berlangganan PDAM-nya.
Kira-kira bisa dimengerti ya teman-teman. Jadi mau produksi mau enggak, ya itu tetap biaya itu tagihan itu tetap muncul. Kalau enggak ya 70.000 ya per bulan kalau PDAM itu. Kemudian penggolongan biaya. Nah, berdasarkan hubungan dengan tujuan pengawasan atau biaya standar, biaya taksiran, biaya sesungguhnya. Berdasarkan hubungan dengan departemen produksi, biaya departemen pembantu, biaya langsung departemen, biaya tidak langsung departemen. Kemudian berdasarkan hubungan dengan fungsi dalam perusahaan, ada biaya produksi, biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum, dan biaya keuangan. Nah, sebelum ke siklus akuntansi biaya, teman-teman, akuntansi biaya ini sangat penting. Tujuannya untuk teman-teman bisa mengerti seberapa besar penetapan harga pokok produk atau harga pokok penjualan atau harga pokok pesanan. Misalnya teman-teman mau memproduksi sebuah meja, sebuah kursi. Teman-teman harus ngitung tuh semua proses bahan bakunya, tenaganya juga dihitung gitu ya. Sehingga teman-teman bisa mengerti kira-kira pantasnya itu saya jual berapa. Seandainya satu kursi saya memproduksi dengan total biaya-biaya yang ada itu sebesar 500.000, maka tidak mungkin saya menjualnya dengan harga 300.000, 400.000 maupun 500.000. Karena dengan saya menjual dengan harga tersebut, saya tidak mendapatkan profit margin, saya tidak dapatkan laba, ya tidak dapat keuntungan. Tapi ketika saya menjualnya dengan harga 600, 700 atau 1 juta, saya mendapatkan laba dari selisih antara penjualan dengan HPP-nya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman konsep berpikirnya. Nah, ini siklus akuntansi biaya. Nah, ini ada beberapa jurnal yang teman-teman minimal bisa menguasainya ya nanti. Yang pertama dalam mencatat pemakaian atau penggunaan bahan baku. Ya, ini barang dalam proses, kontra akunnya adalah persediaan bahan baku. Mencatat tenaga kerja langsung yang telah digunakan. Ini barang dalam proses, biaya tenaga kerja langsung pada biaya gaji. Kemudian mencatat penggunaan overhead pabrik, barang dalam proses atau BOP pada persediaan bahan pembantu, biaya gaji, biaya penyusutan, dan lain-lain. Nanti saya berikan contoh yang lebih konkretnya. Kemudian mencatat pemindahan produk selesai dari pabrik ke gudang. Pindah barang teman-teman dari proses produksi sampai ke gudang, penyimpanan juga ada jurnalnya sendiri. Yaitu persediaan produk selesai pada barang dalam proses. Kemudian mencatat harga pokok barang yang dijual. Mencatatnya harga pokok penjualan pada persediaan produk selesai. Nah, ini adalah laporan harga pokok penjualan. Nah, ada perbedaan ya untuk perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Untuk tahap pembelajaran ini, nalar berpikir teman-teman saya harapkan berfokus pada perusahaan dagang dan manufaktur dulu. Untuk perusahaan yang lain-lain nanti dulu teman-teman, karena ada pengembangan, ada hal yang mungkin perlu level lebih lanjut untuk memahami itu. Kita memahami basicnya dulu untuk perusahaan dagang dan manufaktur. Untuk perusahaan dagang, HPP cara menghitungnya persediaan awal tambah pembelian kurangi persediaan akhir, sehingga nanti tahu tuh HPP-nya berapa. Kemudian perusahaan manufaktur, biaya bahan bakunya berapa, biaya tenaga kerja langsungnya berapa, kemudian tambah biaya overhead pabriknya berapa. Itu untuk menentukan HPP. Bahan baku ya teman-teman merupakan bahan yang secara menyeluruh membentuk produk selesai dan dapat diidentifikasikan secara langsung pada produk yang bersangkutan. Biaya bahan baku merupakan pengeluaran yang melekat untuk membuat produk yang digunakan untuk membeli bahan baku. Kemudian dalam siklus bahan baku terdapat 3 pencatatan, yaitu proses mendapatkan bahan baku dari supplier, kemudian yang kedua permintaan bahan baku dari bagian produksi kepada bagian gudang bahan baku, yang ketiga penilaian persediaan bahan baku dan aliran harga pokoknya. Nah, ini beberapa metode ya. Bentar. Akuntansi biaya dalam bahan baku. Nah, metode
pembebanan harga pokok yang digunakan untuk proses produksi dan penentuan persediaan bahan baku. Ini ada dua, metode fisik dan metode perpetual. Untuk metode fisik adalah metode identifikasi khusus, metode rata-rata, kemudian FIFO-LIFO ya. Kemudian perpetual itu ada FIFO-LIFO, kemudian ada rata-rata bergerak. Ini rasanya teman-teman sudah belajar di mata kuliah yang lain. Lanjut, untuk akuntansi biaya tenaga kerja. Jadi dalam proses produksi itu teman-teman, itu tidak hanya ada bahan baku, tapi ada tenaga kerjanya ya. Buruh itu kita bilang sebagai biaya tenaga kerja langsung. Dia yang mengolah, membuat suatu barang mentah menjadi bahan jadi ya. Nah, biaya tenaga kerja ini adalah pembayaran-pembayaran kepada para pekerja yang didasarkan pada jam kerja atau atas dasar unit yang diproduksi. Biaya ini merupakan biaya tenaga kerja langsung atau disebut dengan upah. Nah, metodenya dalam perhitungan dan penentuan biaya tenaga kerja ini ada 3. Ada karyawan atau buruh yang diupah per jam kerja. Ada yang per unit produksi, ada yang dasar rencana insentif. Ini berdasarkan kebijakan perusahaan. Maka ketika teman-teman sekarang sedang kuliah, kemudian teman-teman masuk dalam bidang dunia kerja, misalnya itu di perusahaan manufaktur atau perusahaan dagang, teman-teman harus ngerti dulu nih, upahnya ini ngitungnya bagaimana. Pahami dulu kebijakan perusahaan, apakah ngitungnya berdasarkan jam kerja atau unit produksi, atau apapun itu, apa dibayar bulanan, itu teman-teman harus tahu, karena itu akan digunakan dalam penentuan harga pokok produksinya. Nah, ini adalah biaya overhead pabrik ya. Biaya overhead pabrik merupakan biaya produksi yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, BOP ini intinya yang tidak bisa diidentifikasi langsung. Pokoknya selain bahan baku, selain tenaga kerja langsung, itu disebut dengan BOP. Nah, dalam mengklasifikasikannya, biaya langsung atau tidak langsung, itu ada BOP sesungguhnya dan BOP dibebankan. Nah, biasanya teman-teman nanti akan ngitung 2 kali. Berapa sih awalnya pembebanannya berapa, tapi faktualnya berapa. Nah, teman-teman juga harus tahu dalam sebuah proses akuntansi. Selanjutnya, ada 2 sistem ya pengumpulan biaya produksi, yaitu metode harga pokok pesanan, kemudian metode harga pokok proses. Yang malam hari ini kita wajib tahu dan kita kuasai adalah harga pokok pesanan. Ya, ini ada beberapa karakter ya teman-teman. Metode harga pokok pesanan. Yang pertama, kegiatan produksi dilakukan atas dasar pesanan. Jadi ada pesanannya dulu. Kemudian biaya produksi dikumpulkan untuk setiap pesanan. Ya. Yang ketiga, pengumpulan biaya produksi dilakukan dengan membuat kartu biaya produksi yang berfungsi sebagai buku pembantu. Atau kalau di perusahaan-perusahaan disebut sebagai kartu kendali ya, untuk mengumpulkan biaya-biaya produksi itu. Kemudian yang keempat, setelah pesanan selesai dikerjakan, biasanya produk selesai langsung diserahkan. Ketika produksi diserahkan, teman-teman bisa mulai menghitung tuh HPP-nya berapa. Ya, kemudian pembayarannya bagaimana teman-teman juga harus ketahui. Bisnis itu tidak harus bayar cash gitu, enggak ya. Kadang bisnis itu juga bisa menerima pembayaran secara tempo atau dicicil. Ketika di tempo, teman-teman tidak mencatatnya pada penerimaan bank atau penerimaan kas, tapi piutang dagang atau piutang usaha seperti itu. Ini langkah-langkahnya dalam metode harga pokok pesanan. Pertama, perusahaan kedatangan pemesan ya. Kemudian menentukan barang dipesan dan harga. Artinya spesifikasi barang itu harus jelas dulu. Kemudian perusahaan membeli bahan baku, menghitung biaya bahan bakunya, menghitung biaya tenaga kerja langsung ya. Kemudian perusahaan membebankan BOP, kemudian menghitung BOP sesungguhnya. Kemudian yang ke-8, perusahaan menghitung selisih antara BOP yang dibebankan dengan BOP sesungguhnya.
Perusahaan mencatat selisih, ya, perlakuan selisih itu dibuka akun selisih terus-menerus, dibebankan ke penjualan, ke HPP, atau persediaan produk jadi. Perusahaan membuat jurnal-jurnal yang diperlukan, memposting jurnal, membuat kartu harga pokok sebanyak pesanan. Ya, kira-kira sampai sini teman-teman bisa memahami? Sebelum saya ke contoh, Bisa, Pak. ya, kira-kira membayangkannya seperti itu ya, teman-teman. Teman-teman misalkan bekerja di perusahaan swasta gitu ya. Jadi teman-teman menerima order dulu nih, menerima order atas barang yang dipesan. Barang yang dipesan teman-teman harus catat spesifikasi yang dimau oleh pelanggan itu apa, speknya. Misalnya meja itu per meter larinya berapa gitu ya, atau ukuran panjang kali lebarnya, tipe jenis kayunya teman-teman harus tahu, ketebalannya berapa, karena tebalnya akan berpengaruh pada harga nanti ya. Kemudian berapa unit yang dijual, itu teman-teman harus catat sebelum teman-teman melakukan produksi. Ketika teman-teman sudah catat, teman-teman membeli tuh barang-barangnya ke supplier, beli kayu ya ke produsen kayu dengan spesifikasi ketebalan taruhlah 8 cm misalnya, dengan lebar sekian, panjang sekian. Nah, teman-teman pesen tuh. Kemudian beli paku misalnya, paku berapa biji. Kemudian beli cat ya, teman-teman harus melakukan pemesanan. Kemudian teman-teman memproduksi itu, meja itu, kemudian teman-teman hitung upah buruhnya ya, bisa diselesaikan berapa hari gitu ya oleh seorang buruh. Nah, buruh itu digaji per hari atau dihitung per kursi jadi atau dihitung per jam. Nah, biaya yang teman-teman keluarkan untuk membayar upah buruh itu ya teman-teman harus masukkan itu ke dalam harga pokok produksinya nanti. Kemudian apa saja? Misalnya butuh air ya untuk pengecatan, kemudian butuh listrik, ya teman-teman harus hitung itu semua. Sampai sini paham ya teman-teman konsepnya soal pesanan barang ya, dan cara menghitungnya. Itu secara umum saya mencoba menerangkan dengan cara yang mudah. Jelas ya? Jelas, Pak. Baik, saya mau dengar suaranya Mbak Wulan Tias. Cukup jelas ya, Mbak Tias? Masih mengikuti? Atau Mbak Koryada masih mengikuti? Masih, Pak. Ya, sampai sini cukup jelas ya, Mbak Kori ya? Cukup jelas, Pak. Sip, saya lanjutkan ya. Ini saya mengambil contoh perusahaan mebel ya. Perusahaan mebel antik berproduksi atas dasar pesanan. Biaya-biaya dikumpulkan atas dasar pesanan tersebut. Pada tanggal 17 Juli 2009, perusahaan antik mendapat pesanan untuk membuat meja dari Hotel Garuda dengan biaya atau kontrak sebesar 12 juta. Nah, garis tebal ya teman-teman, 12 juta, catat dulu. Pesanan harus sudah selesai paling lambat tanggal 12 Agustus 2009. Teman-teman sebagai pebisnis harus catat tuh. Pesanan masuk tanggal 17, pesanan harus jadi tanggal 12. Ya, Juni, Juli, Agustus, kira-kira sekitar sebulan teman-teman harus produksi itu jadi. Nah, sebelum menerima sebuah pesanan, teman-teman harus confirm dulu ke tim. Mampu nggak nyelesain tuh selama sebulan. Kalau misalkan mampu, ambil jobnya kan seperti itu. Nah, atas pesanan tersebut, perusahaan antik
memberi kode job nomor 58. Nah, setelah pesanan itu teman-teman bungkus, sudah tanda tangan kesepakatan ya, kontrak gitu ya, harus diselesaikan sekian. Teman-teman mulai tuh ke tim untuk belanja barang-barangnya. Untuk memenuhi pesanan tersebut, teman-teman membeli beberapa bahan, 20 keping kayu mahoni seharga 500.000, 100 liter pelitur ya, per pitch-nya tuh 5.000, 15 peti lem harganya sekian, 5 peti paku harganya sekian. Nah, kemudian permintaan bahan baku untuk memproduksi job nomor 58 tadi ya, itu dibutuhkan 5 keping kayu mahoni, 10 liter pelitur, 1 peti lem, dan 1 peti paku. Nah, bahan baku yang digunakan ini, teman-teman menghitungnya nih, kalian menghitung. Nah, itu diingat dulu ya tadi ya teman-teman. Kemudian untuk memproduksi dibutuhkan tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Untuk tenaga kerja langsung itu 3,5 juta, kemudian tidak langsungnya 1 juta. Kemudian biaya overhead pabrik sesungguhnya selain terjadi di atas adalah 2 juta. Ya, kemudian biaya overhead pabrik dibebankan atas dasar tarif yaitu 75% dari biaya tenaga kerja langsung. Kenapa overhead pabriknya dibebankan 75%? Saya pun tidak tahu teman-teman. Ini soalnya seperti itu dan biasanya di perusahaan dia bisa menetapkan sekian persen ya, 75% itu biasa dengan metode taksiran. Bagaimana menaksirnya ya teman-teman, itu biasanya dari pengalaman pengusaha tersebut. Ya, dari tahun ke tahun dia sudah punya pengalaman, POP-nya sekian, maka dia dengan metode taksiran ditaksir 75%. Kemudian pesanan tersebut dapat diselesaikan dan diserahkan kepada pemesan sedangkan dalam pembayaran diterima 20 hari kemudian. Artinya pembayarannya tidak dilakukan secara tunai, tapi diutangkan dulu ya, karena tidak dibayar langsung lunas. Nah, teman-teman diminta membuat jurnalnya, aliran biaya pada akun-akun yang bersangkutan, kemudian kartu biaya atas pesanan tersebut. Nah, ini jurnalnya teman-teman diperhatikan ya, persediaan bahan pada hutang dagang sebesar 11 juta ya. Jadi tadi teman-teman kan belanja dulu itu kira-kira habisnya 11 juta. Kemudian mencatat pemakaian bahan baku dan bahan pembantu. Ya. Ini persediaannya digunakan 2.550.000. Barang dalam proses bahan baku ya. BBB itu bahan baku ya, bahan bakunya itu sebesar 2 juta. Ini salah ketik ini, saya salah typonya. Ini 2.500.000 ini harusnya. Nah, teman-teman kalau mengerjakan soal perhatikan betul narasinya ya. Apakah misalnya beli bahan itu dibayar lunas atau ngutang dulu. Nah, dalam kasus ini ternyata ngutang dulu ya teman-teman. Jadi dalam memproduksi pesanan tadi, ini pintar juga nih pengusaha. Dia ambil barang dulu, ngutang dulu gitu ya. Diolah, barangnya jadi, dijual. Kemudian kalau sudah ada duit masuk baru buat lunasi. Nah, beberapa pengusaha kan seperti itu. Jadi tidak membeli langsung, tapi ngutang dulu. Makanya teman-teman, apakah ngutang salah dalam bisnis? Ngutang ya nggak salah, asal dalam pengelolaan yang benar. Kemudian nyatet gaji ya, biaya gaji dan upah itu 4.500.000. Cara bayarnya gimana? Ngutang juga. Oh, ini pengusaha suka banget ngutang. Padahal di lapangan itu namanya buruh, kalau dibayar yang ngutang juga nggak mau ya, biasanya langsung tunai, kadang maunya harian. Ini utang gaji. Nah, ini utang gaji atau kas ya, tergantung. Kalau misalkan masih ngutang ya nyatetnya utang gaji. Kalau dibayar, sudah dibayar, kas nyatetnya. Ini jurnal-jurnal yang diperlukan ya. Mencatat biaya gaji dan upah langsung dan tidak langsung ya. Biaya tenaga kerja langsung itu 3.500.000 ya tadi. Kemudian BOP sesungguhnya itu 1 juta tadi pembebanannya ya.
biaya gaji dan upahnya 4.500.000, kemudian mencatat BOP sesungguhnya yang lain. Tadi kan di soal ada 2 juta tuh. BOP sesungguhnya, kemudian macam-macam kredit gitu ya. Itu sebenarnya 2 juta. Nah, macam-macam kredit tergantung perusahaannya mau nyatet di akun mana. Ini sementara ada akun penampungan disebut dengan macam-macam kredit. Mencatat BOP dibebankan pada job 58 sebesar 75% kali 3.500.000. Nah, ini pembebanannya ya, pada barang dalam proses itu sebesar 2.625.000. Jadi itu 75% kali 3.500.000 tadi ya, di soalan seperti itu. Kemudian ini untuk mencatat produk selesai. Nah, nyatetnya gimana? Persediaan barang jadi sebesar 8.625.000, kemudian barang dalam prosesnya dikreditkan. Ya, artinya kita sudah mempunyai persediaan barang jadi sebesar 8.600.000 sekian. Atau nyatetnya pengeluarannya seperti ini. Persediaan barang jadi ya pada barang dalam proses, bahan baku, BTKL, dan biaya overhead-nya sebesar itu ya, satu-satu. Nah, kemudian mencatatnya dalam penyerahan produk selesai. Nah, ini lagi-lagi teman-teman sesuai soal tadi, bahwa barang yang dijual tidak dibayar secara tunai, melainkan piutang dagang. Pembelinya ngutang dulu, bayarnya 20 hari kerja setelah barang diterima. Ini nyatetnya piutang dagang 12 juta, harga pokok penjualannya kan tadi 8,6 juta ya. Ini dikeluarkan persediaan barang jadinya 8,625, untuk penjualannya kreditnya 12 juta. Nah, ini arus biayanya, aliran biayanya. Nanti teman-teman bisa pelajari sendiri ya arah-arah panahnya seperti saya jelaskan. Ini cara membuat ini sangat mudah sekali. Kalau teman-teman sudah bisa membuat jurnalnya, nanti tinggal direkap nih ke aliran biaya ini. Yang penting jurnalnya harus benar dulu. Nah, ini kartu biaya atas pesanan. Nah, ini teman-teman baca yang saya kasih arah panah itu. Harga jualnya berapa tadi? 12 juta. Bahan bakunya berapa tadi? Ya, dihitung. Tenaga kerjanya dihitung. Overhead-nya dihitung. Harga pokoknya kan 8,6 juta. Artinya labanya adalah selisih antara harga jual dikurangi harga pokok pesanan. Nah, jadi laba kotornya 3 juta, 3. Nah, itu yang teman-teman kantongin sebagai pengusaha. Nah, itu belum kena pajak ya, sekarang semua dipajakin sama pemerintah. Ini konsep sederhana tapi bisa membuka nalar berpikir teman-teman. Sampai sini sudah paham atau belum? Mbak Ataya, ada yang mau ditanyakan? Mas Rizky, sudah cukup jelas Mas Rizky? Sudah cukup jelas, Pak. Nah, matur suwun, ini calon dapat nilai A ini. Cepat respon. Mbak Amanda. Sudah cukup jelas, Pak. Oke, matur suwun. Nah, saya ada satu contoh lagi. Nah, ini contoh terakhir ya. Sebelum saya mengakhiri perkuliahan, mohon diperhatikan, saya akan jelaskan pelan-pelan. Ini konsepnya masih sama, perusahaan mebel ya. Tapi dia punya 2 departemen. Departemen produksi A dan departemen produksi B. Dipahami ya soalnya. Pada bulan Januari 2009 mendapat pesanan sebagai berikut. Nah, dari Universitas UNJ ya, Yogyakarta, 200 buah kursi kuliah, itu masing-masing harganya 60.000. UGM pesan 50 buah meja kerja 70.000. Catatan, nah ini harus diperhatikan. Pesanan tersebut diberi kode masing-masing K1 dan M3. Jadi kursi itu untuk K1 dan M3 itu untuk meja. Pesanan K1 dan M3 dapat diselesaikan, namun baru K1 yang diserahkan. Ya, ini dipahami ya teman-teman. Jadi meja kursinya bisa diselesaikan, namun yang bisa diserahkan baru yang kursi dulu.
Nah, ini transaksinya ya teman-teman. Ini untuk pesanan K1 dan M3. Jadi untuk pemakaian bahan, Departemen A itu menyerap bahan baku sebesar sekian, Departemen B sebesar sekian, ya. Dilihat itu yang Departemen A itu totalnya 5 juta sekian, ya, ini 1,2 juta sekian. Biaya tenaga kerja langsung, Departemen A itu 2,1 juta. Kemudian Departemen B totalnya 1 juta. Tapi teman-teman perhatikan per masing-masing pesanannya ya, karena tenaga kerja yang dibebankan pada kursi itu sendiri, kemudian meja sendiri. Mungkin dari sisi kesulitannya dalam membuat kursi mungkin lebih sulit daripada meja. Kemudian biaya overhead pabrik ya, itu untuk Departemen A 50% biaya bahan baku. Ya. Kemudian yang B 80% biaya tenaga kerja langsung. Itu BOP sesungguhnya pembebanannya sebesar sekian. Nah, dari data tersebut teman-teman diminta buat jurnalnya. Ya. Mudah saja. Pertama teman mencatat pemakaian bahan. Nah, bahan dalam proses atau bahan baku Departemen A ya, itu sebesar 5 juta sekian, Departemen B sebesar sekian, kemudian kreditnya itu persediaan bahan baku. Ini kan mudah nih, bisa dilihat di tabel ini ya. Departemen A, Departemen B ya. Kemudian mencatat pembebanan gaji dan upah ke masing-masing pesanan. Biaya dalam proses tenaga kerja langsung Departemen A, Departemen B berapa, kemudian itu biaya gaji dan upah ya, kreditnya. Kemudian ngitung overheadnya, tadi kan ada rumusnya ya, overheadnya 50% dan 80%. Nah, ini dihitung aja sebesar sekian ya, dihitung. Kemudian ngitung BOP sesungguhnya, sudah ada di tabel tadi ya, itu sebesar sekian. Nah, kemudian mencatat pemindahan barang selesai dari Departemen A ke Departemen B, karena tadi instruksinya ya teman-teman ada pemindahan barang dari Departemen A ke Departemen B. Ini barang dalam proses harga pokok produksi Departemen A ke Departemen B itu 10 juta sekian. Itu dicatat sendiri, bahan bakunya berapa, tenaga kerja Departemen A berapa, kemudian overhead A berapa. Itu barang ditransfer dari Departemen A ke Departemen B. Nah, mencatat pemindahan dari Departemen B ke produk jadi dan program barang dalam proses ya. Jadi Departemen B nyatet tuh produk jadinya sebesar 10 maaf, ini mencatat pemindahan dari Departemen B ke produk jadi yang siap dijual. Jadi persediaannya 10 juta sekian, persediaan barang dalam prosesnya sekian ya. Kemudian BDP-nya dihitung masing-masing tadi ya, yang sudah ada di jurnal sebelumnya. Nah, ini kartu pesanannya. Untuk kartu pesanan nanti dihitung ya teman-teman, itu bahan bakunya berapa, tenaga kerja, overheadnya berapa, itu kan kelihatan tuh 10 juta 040 tuh ya. Kemudian harga jualnya berapa, kemudian harga jual dikurangi harga pokok pesanannya ya, itu labanya sebesar 1960 itu tadi di bawah ya. Ini jurnalnya ya. Ini kan tadi yang dijual kan soalnya kan kalau nggak salah K1 dulu ya, K1 dulu. Nah, yang diserahkan K1. Maka untuk K1 sudah bisa dicatat tuh piutang dagang atau kas kalau dibayarnya tunai pada penjualan itu 12 juta. HPP-nya itu 10 juta 40.000. Nah, maka teman-teman bisa hitung labanya tuh tadi sekitar 1,9 jutanya ya. Ini untuk kursinya aja. Nanti kalau mejanya udah diserahkan juga bisa dihitung lagi. Hal yang sama dapat dibuat untuk job order cost sheet atas pesanan dari UGM. Ya benar berarti.
namun baru K1 yang diserahkan. Berarti kursinya udah beres, kemudian mejanya nanti hitung lagi sama teman-teman. Nah, untuk hitung mejanya monggo nanti teman-teman kalau ada waktu silahkan dihitung sendiri. Coba nanti teman-teman kalau berkenan ya bisa japri ke saya berapa WA saya ya, atau di si akad juga boleh kalau ada menunya, berapa harga pokok untuk mejanya ya, yang 50 meja tadi. Nanti kok jawabannya benar saya kasih poin tambahan buat teman-teman. Silakan sebut nama, NIM, dan jawabannya. Baik, Pak. Nah, ini sebagai catatan tambahan ya untuk produk rusak dan produk cacat. Jadi dalam sebuah produksi tentu saja tidak 100% produksinya memiliki kualitas yang sama atau kualitas yang bagus. Ada kala seorang pengusaha itu menanggung namanya produk rusak dan produk cacat. Rusaknya macam-macam, bisa pada saat pengiriman itu bisa jadi. Nah, makanya kalau dalam perusahaan raksasa gede misalnya dia misalnya laptop ya, jual laptop gitu, ada namanya biaya-biaya asuransi dalam proses pengirimannya, sehingga kalau barangnya rusak dalam proses perjalanan itu bisa diklaimkan ke asuransi. Atau cacatnya pada saat cacat produk, udah sampai di customer gitu ya, produknya cacat, rusak, maka dia juga harus menanggung, harus ada spare-nya juga, dia menanggung namanya biaya atau beban-beban cacat produksi, dimana ketika masih dalam masa garansi, perusahaan raksasa itu harus berani memberikan namanya garansi ya, cacat-cacat produksi itu, dan harus ditanggung oleh perusahaan. Ketika sudah di luar garansi, masa garansi ya sudah tidak bisa diklaimkan oleh perusahaan. Maka sebuah departemen produksi yang bagus itu yang bisa meminimalkan adanya cacat produksi ya, minimalkan cacat produksi, kemudian memiliki kualitas yang sama gitu, untuk menjaga loyalitas customer. Nah, sisa bahan timbul dalam suatu produksi itu bisa disebabkan karena produksi dijalankan secara efisien ya. Produksi dijalankan secara tidak efisien. Sisa bahan ada yang laku dijual, ada yang tidak laku dijual ya. Nah, teman-teman tadi memproduksi meja, kursi gitu ya, mungkin saja ada sisa gitu ya, ada sisa, dan sisanya itu bisa dijual lagi atau bisa dipakai lagi. Nah, penghematan itu juga sebetulnya dalam konsep bisnis itu juga bisa dimanfaatkan lebih lanjut oleh seorang pengusaha. Misalkan sisa proses pembuatan kayu itu menyisakan namanya limbah-limbah kayu ya teman-teman. Limbah-limbah kayu itu kadang bisa dimanfaatkan, dikumpulkan lagi. Misalkan dibuat untuk kerajinan kayu, ya bisa ada harga jualnya. Atau dibuatkan meja dengan ukuran yang lebih kecil. Atau kalau misalkan teman-teman tahu, limbah-limbah kayu itu kadang bisa dibakar teman-teman, dibuat arangnya bisa dijual gitu ya. Atau dibuat bracket. Ya, teman-teman udah ada yang tahu bracket? Sekarang lagi musim tuh. Indonesia tuh jualan bracket gitu. Jadi limbah kayu, limbah batok kelapa gitu, dilebur, kemudian dikasih tepung tuh teman-teman. Kemudian dicetak atau cetak kotak-kotak gitu. Itu bisa digunakan sebagai arang bakar. Nah, arang-arang Iya, Pak. Di sini juga ada, Pak. Di mana tuh? Di daerah Surwen, Stekom Surwen. Oh, itu mana, Kendal atau mana sih? Ada yang dari botok kelapa itu kan, dibikin arang terus dicetak, dijadiin bahan bakar di ya sebuah kafe atau di Serwon mana itu gitu. mana tuh, Bu Siti, Mbak Siti? Salatiga, Semarang. Oh, ya itu lagi musim banget tuh itu ya. Dan ada juga yang itu loh Pak, yang kayak triplek
itu kan dari kayu lapis yang dilem-lem gitu. Ya, benar-benar. Mm-mm. Saya pernah lihat itu di Juga salah ada. satu reel Instagram ya. Itu ada yang membuatnya dengan mesin, dan mesin itu harganya sebenarnya nggak mahal. Jadi arang-arang itu dicacah dulu Kalau gitu ya. waktu presnya pakai mesin Pak, tapi kalau untuk apa lapis-lapisannya itu ya dilem-lem digabung-gabungkan. Tapi ada juga tuh saya lihat di Instagram tuh Mbak Siti. Dia tuh Mm. nyetaknya pakai besi hulu gitu loh. Di tengahnya kan lubang tuh. Dia dicetak sendiri di situ, terus dipotong-potong. Jadi juga dijual, diekspor ke luar negeri gitu, saking Mm-mm. kreatifnya. Itu mungkin beberapa alternatif ya teman-teman bisa coba. Dan saya lihat ini ya, kalau lihat di beberapa Instagram tuh eh, sudah banyak pengepul-pengepul itu, apa namanya, batok kelapa itu loh ya teman-teman ya. Iya, yang dibikin buat arang. Mm-mm. Betul. Jadi dia ke penjual es kelapa muda gitu, dia apa nek wong Jawa ngomong nembung, wis engko limbahmu tak tukune gitu ya. Nah, Atau enggak di saat ada orang punya hajatan atau gimana ya gitu kan ada banyak tuh, Pak. saya lihat tuh pemainnya udah makin banyak itu. Kalau kelapa itu kan serabutnya bisa dibikin kokopit tuh ya, kokopit media tanam tuh yang Oh, dijual tuh, dia diekspor juga. dibikin pupuk organik. Mm-mm. Ya, dan kokopit itu ternyata kalau di luar negeri tuh dijadikan itu bahan baku serat apa mobil atau apa gitu, bahan baku bikin jok mobil atau apa gitu, katanya bagus itu, nggak ngerti juga cara ngolahnya gimana. Itu bisa digunakan untuk media tanam, dan batok kelapanya tuh dijadikan arang gitu ya Mbak ya, dijual tuh, Iya, dibikin Pak. bracket. Nah kemudian bicara soal produk rusak ya, produk rusak timbul karena sulitnya proses pengerjaan, sifat normal proses produksi. Ya kadang di perusahaan-perusahaan gede pun pasti ada produk catatnya. Biasanya dia sudah menetapkan itu aktuarisnya, apa standar errornya itu berapa persen dalam setiap produksi, yang rusak berapa tuh biasanya ada. Makanya kalau misalkan produksi manufaktur yang menggunakan apa namanya mesin-mesin produksi itu juga harus dipelihara ya teman-teman, alat-alat Iya, Pak. cetaknya. Kadang pun yang cacat kalau bisa didaur ulang ya didaur ulang. Cuma kalau nggak bisa ya udah kita membeli lagi bahan baku dan diolah lagi. Ini Mbak Siti kayaknya kerja di produksi manufaktur, banyak tahu ya. Iya, Pak. Ya, Saya kira. kerja di tekstil, jadi kan bahan kapas, kalau kapasnya nggak jadi sesuai target kita, apalagi ya Hmm, banyak yang tidak sesuai, maksudnya antara ukuran atau gimana, kita ulang lagi bikin bahan baku kalau nggak bisa didaur ulang. Cuma kalau bisa didaur ulang ya udah itu dibuat dulu. iya. Tapi masih menggunakan kapas ya tekstil sekarang ya, masih ya. Mungkin Iya, Pak, kan di kapas kan ada yang rayon, ada yang cotton. Oh iya Kayak iya iya. seperti pakaian-pakaian polisi atau gimana yang berseragam. Iya. Ya, udah banyak pengalaman nih Mbak Siti. Maka kalau di perusahaan itu kan ada namanya manajer pabrik ya. Kadang ada juga seorang yang akunting ya, seorang yang menguasai akuntansi biaya. Bisa dia disuruh juga sebagai manajer kualitas. Jadi kualitas produk dia juga yang pegang. Kemudian mengendalikan semua proses produksi, kualitas pabrik mesin cetakannya juga harus sama. Saya itu Oh, pernah. iya, Pak, Oh seperti orang kan setiap pabrik kan pasti mempunyai quality. Nah, untuk ya, mengecek keseharian, jadi normal atau enggak normal ya selalu dipantau. ya. Saya itu pernah punya pengalaman audit ya teman-teman. Kita itu pernah, saya tuh agak lama di audit 6 sampai 7 tahun, sharing aja. Perusahaan memesan apa namanya? Raarsip ya. Teman-teman tahu raarsip ya, itu terbuat dari besi Mm. ya, besi yang dirakit gitu ya. Dimana ketebalan besi itu diatur ya, diatur di apa namanya Ya, Pak. ya. Kemudian catnya juga dipilih, cat
jenis tertentu. Ketika saya periksa, ternyata ada suatu proses produksi yang salah itu teman-teman. Pada saat barang jadi diterima, kalau barang jadi diterima kan ada dokumennya namanya berita acara penyerahan barang dan jasa. Ya, ketika kita periksa, ternyata ketebalannya teman-teman yang jadi masalah speknya. Jadi ujungnya itu misalnya 2 cm ya misalnya nih ya, 2 cm. Tapi di tengahnya itu mengecil 1 cm, bawahnya 2 cm lagi. Atau di atasnya 2 cm mengerucut mengecil gitu ya, bawahnya 1 cm. Nah, selisih itu adalah sebuah proses produksi yang salah. Misalnya cetakan besinya salah gitu ya. Kan bisa terjadi ya teman-teman, cetakannya salah. Maka kalau teman-teman di perusahaan tidak bisa menjaga kualitas, kemudian dilakukan audit, tidak sesuai kontrak, ya apa yang sudah teman-teman terima, duitnya terima, sudah dibayar, yaitu layak untuk dikembalikan duitnya teman-teman. Karena tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, tidak sesuai dengan yang dikontrakkan. Termasuk catnya, kalau cat besinya tidak sesuai spesifikasi ya, kalau ada orang tahu harusnya dicat berapa lapis dengan tipe ini, kemudian dicek ya, dikerok ya, harusnya ketika dikerok itu tidak mengelupas, ini mah mengelupas, berarti tidak sesuai spesifikasi, maka itu uangnya harus dikembalikan. Itulah pentingnya menjaga kualitas, menjaga biaya dan kualitas dalam proses produksi. Jadi harus berjalan beriringan ya teman-teman antara akuntansi biaya dan quality atau kualitas. Jangan sampai teman-teman sebagai pengusaha itu benar-benar menekan harga pokok produk, harga pokok pesanan ditekan setekan-tekannya untuk mendapatkan laba yang tinggi, tapi teman-teman melupakan kualitas produk. Ya, jangan lupakan kualitas produk. Harus berjalan seimbang. Ya, harga pokoknya harus jalan dan kualitasnya juga harus jalan. Akuntansi biayanya jalan, tapi bicara soal kualitas juga tidak boleh diabaikan. Kemudian kurangnya pengawasan produksinya. Dalam setiap produksi harus ada pengawasnya supaya buruh tidak kerja sembarangan gitu ya. Ada namanya manajemen kontrol gitu. Maka kalau kita bicara soal bangunan gedung ya, proses kontraktor konstruksi, selalu ada apa? Satu, proses perencanaan, ada konsultan perencana. Tugasnya dia apa teman-teman? Membuat gambar, membuat blueprint, membuat rincian anggaran dan biaya ya toh. Speknya seperti apa? Ya, itu semua diatur tuh, pekerjaan elevasi, kemudian pengecoran gitu ya, pondasi, kemudian membuat slope, membuat tiang, kemudian membuat bata, semuanya sampai selesai pengecatan itu kan ada rincian biayanya. Kemudian siapa yang mengerjakan? Itu adalah manajemen pelaksana, kontraktornya ya, pelaksana. Pelaksana harus mengerjakan apa yang sudah direncanakan teman-teman. Nah, ini teman-teman kalau dalam mungkin sudah ada yang ingin berumah tangga, menikah, ingin membuat rumah impian, ya atau kerja di perusahaan, perhatikan proses perencanaannya, perhatikan manajemen pelaksana kontraktornya, dan jangan lupa kita menggunakan jasa pengawas konstruksi. Coba pengawas ini adalah mengawasi apa yang direncanakan, dibangun, speknya sesuai, barangnya sesuai gitu ya, volumenya sesuai. Nah, teman-teman harus memilih pengawas ini adalah orang yang benar-benar independen. Jangan sampai pengawas ini adalah berkerabat dengan kontraktor. Wah, ya bobol duitmu teman-teman. Duitmu entek. Bisa dihapusi rono rene. Wis kualitas bangunan murah apik ora dadi. Kemudian duitnya wis entek metu bangunane tidak sesuai apa yang teman-teman harapkan, maka pengawas proyek ini harus orang yang independen ya, harus orang yang bisa dipercaya, harus ada di pihak kita. Karena kalau teman-teman ini sekalian cerita aja ya, karena sebuah ilmu kan harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika teman-teman membangun gedung ya, biasanya kan tukang kontraktor itu kan bermainnya kan di spek dan volume, maka teman-teman harus sering-sering ngecek itu
volumenya benar enggak, spesifikasinya benar apa enggak, kualitasnya benar apa enggak, supaya teman-teman enggak ditipu gitu. Nah, kembali ke materi. Produk cacat timbul karena sulitnya proses pengerjaan, sifat normal proses produksi, kurangnya pengawasan produksi. Sama ya tadi, rusak maupun catat, ini beberapa penyebabnya 3 itu. Oke, sampai sini teman-teman sudah cukup jelas, sudah tambah wawasannya ya. Mas Rizky, Iya, Pak, monitor. sudah, Pak. Oke, Mbak Siti. Amanda, sudah paham? Sudah, Pak. Oke, matur suwun. Lanjut. Bisa ada quote ya buat menutup pertemuan pagi kita dari Mahatma Gandhi. Jika kamu melangkah, mungkin ada hasil, mungkin tidak ada hasil. Tapi jika kamu tidak melangkah, sudah pasti tidak ada hasil. Takut kalah, takut gagal, sama artinya takut menang. Karena ketakutan itu yang membuat kita tidak melangkah, tidak bergerak. Ya, teman-teman, saya kira quote-nya cukup jelas. Teman-teman ada cita-cita, ada pengharapan, jangan semata-mata menjadi harapan, tapi diwujudkan, diusahakan teman-teman. Ya, kalau teman-teman sudah berdoa, sudah berusaha, mungkin saat ini belum ada hasil. Tapi kalau teman-teman tidak berbuat apa-apa, tidak berusaha, jelas-jelas teman-teman tidak akan dapat hasilnya. Maka usahakanlah apa yang jadi impiannya. Nanti Tuhan pasti bekerja, Tuhan membantu, apa yang dicita-citakan pasti tercapai, pasti Tuhan mendengar doamu, mendengar usahamu. Ya, kira-kira seperti itu. Saya berdoa teman-teman sukses semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Masih ada yang mau bertanya? Saya, Belum Pak, ada, izin Pak. bertanya, Pak. Monggo. Dalam perusahaan itu audit dilakukan berapa bulan sekali atau gimana, Pak? Dan untuk tugas untuk pembuatan meja tadi itu di waktu selonggarnya atau sampai tanggal berapa gitu? Oke. Saya jawab yang pertama dulu ya soal audit. Audit itu ini saya berbicara soal internal audit ya. Yang mengaudit adalah perusahaan sendiri. Nah, audit itu kan dibagi menjadi 2, internal audit dan external audit. External audit itu biasanya dilakukan oleh kantor akuntan publik. Itu dilakukan tiap tahun biasanya. Untuk tutup buku itu biasanya dilakukan prosesnya tuh mulai bulan September, ya tergantung kontraknya ya, kadang-kadang November sampai dengan Februari. Ya, itu untuk laporan keuangan per 31, posisi keuangan posisi 31 Desember gitu ya. Kalau internal audit itu tergantung dari PKT-nya, program kerja tahunan internal auditnya. Itu setiap tahun bisa dilakukan minimal 1 kali. Tergantung divisinya. Kalau dirasakan divisinya adalah divisi yang sangat berisiko dan harus diaudit, transaksinya gede-gede gitu ya, maka internal audit itu wajib mengauditnya minimal sekali setahun. Tapi itu tidak mutlak ya Mbak Setia, tergantung dari kerumitannya dan banyaknya transaksi yang secara materialitas itu perlu diaudit. Bisa nggak 2 kali? Bisa saja, tergantung kebutuhan. Setahun 2 kali bisa jadi, atau 3 kali bisa jadi, tergantung kebutuhan. Kalau misalnya perusahaan itu transaksinya gede-gede dan butuh pengendalian, ya semakin sering diaudit. Tapi kalau pengendalian internalnya sudah jalan, perusahaan tidak ada yang korupsi, tidak ada KKN, minim nepotisme, minim penyalahgunaan wewenang dari tahun ke tahun, tracknya bagus, GRC-nya bagus, maka ya intensitas auditnya bisa dikurangi. Tapi kalau masih tiap tahun diaudit masih banyak temuannya sama, itu lagi, dan selalu ada temuan, ya semakin sering diauditnya teman-teman. Seperti itu. Tapi ada juga satu audit yang bersifat khusus, disebut audit forensik atau disebut dengan audit investigasi. Itu biasanya dilakukan ketika pada saat audit rutin ditemukan kecurangan, ya, ada korupsi di situ.
ada penyalahgunaan wewenang, ada kesalahan prosedur, sifatnya masif, itu perlu dilakukan audit investigasi. Atau ada namanya biasanya kalau secara umum disebut surat kaleng gitu ya Mbak Siti ya, surat kaleng, ada laporan penyalahgunaan. Nah, itu bisa ditindaklanjuti dengan investigasi. Itu resikonya bisa lebih gede, bisa dilakukan pemecatan, bisa dilakukan ke APH, aparat penegak hukum, kalau misalkan benar-benar merugikan perusahaan gitu ya, dan harus ada pengembalian biayanya atas kerugian. Jadi seorang auditor juga harus bisa mengukur berapa kerugian yang sudah diderita oleh organisasi akibat suatu kecurangan. Nah, bicara soal produksinya berapa hari, Mbak Is ya, kalau meja tadi ya, kalau di soal tadi kan tidak dijelaskan tadi berapa harus diserahkan ya, tapi nanti dibaca lagi itu soalnya. Minimal teman-teman hitung dulu ya HPP-nya berapa, HPP-nya, kemudian tiap barang itu beda-beda jadinya, tergantung kesepakatannya di kontrak. Makanya teman-teman kalau terima kontrak di perusahaan dibaca betul-betul, barang harus selesai tanggal sekian, diterima tanggal sekian gitu ya. Maka teman-teman harus mengirimnya sebelum hari H, karena setelah hari H biasanya itu ada dendanya kalau telat kirim gitu-gitu. Termasuk apabila teman-teman sebagai perusahaan yang menerima jasa, kalau barang sudah dikirim, teman-teman kan akan menandatangani itu namanya berita acara penerimaan barang dan jasa. Teman-teman harus cek dulu sebelum barang masuk ke gudang. Kalau jumlah unitnya sesuai, volumenya sesuai, kualitasnya sesuai, terima masuk, tanda tangan. Kalau tidak sesuai, tolak teman-teman. Jangan barang masuk teman-teman tanda tangan, ternyata nggak sesuai, teman-teman kira kong kali kong gitu ya, sama yang nerima, apa yang ngirim. Jangan-jangan teman-teman mendapatkan keuntungan dari situ, barang tidak sesuai kok diterima gitu ya. Teman-teman, korupsi itu tidak hanya berbicara soal kecurangan ya, penyalahgunaan wewenang, tapi korupsi bisa didefinisikan juga sebagai sebuah kelalaian kerja. Masa pesan saya ke teman-teman, nanti kalau sudah bekerja di perusahaan, jangan sampai lalai, bekerjalah yang teliti, hati-hati, jangan sampai kelalaian kita mengakibatkan kerugian perusahaan. Sebelum barang masuk, dicek dulu teman-teman, jumlahnya benar enggak dengan kontrak, kualitasnya benar enggak gitu ya, speknya tuh benar apa enggak, sesuai yang dipersyaratkan apa enggak. Kalau benar, tanda tangan, masuk barang. Kalau enggak sesuai, kembalikan, konfirmasi ulang supaya bisa segera diselesaikan oleh suppliernya. Begitu ya Mbak Siti ya? Iya Pak, terima kasih Pak. Gimana Mas Rizky, mau tanya? Belum ada, Pak. Baik, karena ini sudah cukup malam, mungkin saya akhiri saja, Nje. Sudah 9:30. Makasih ya teman-teman, saya akhiri ya. Selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Sampai ketemu lagi ya. Baik, Pak. Permisi Pak, mau tanya. Ya. Oh ya, monggo. Siapa tuh? Boleh. Permisi Pak. Oh, Mbak Paulina. Materinya minta ya Pak ya. Oh, siap. Nanti saya kirim ya. Materinya. Ya, minta ya Pak. Siap ya. Oke, matur suwun Pak. Oke, ya.